Shalom Bapak Ibu. Yap, oke. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Di kesempatan ini kita diberi satu kesempatan oleh Tuhan menikmati anugerahnya. Kita ada di minggu terakhir di bulan Maret ini. Dan di bulan ini kita telah membahas tema besar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, tema besar kita di bulan Maret ini, khusus di bulan Maret ini adalah tanggung jawab seorang murid Kristus. Itu bagian pertama. Kemudian nanti bulan April kita akan melihat tentang tanggung jawab seorang murid Kristus di bagian kedua. Nah, di bagian pertama ini dari minggu pertama sampai minggu keempat dan hari ini akan berakhir. Kita sudah melihat tentang bagaimana kita menjadi murid yang bertanggung jawab, bagaimana kita menjadi murid yang gemar bersekutu, murid yang dermawan, murid yang senang berbicara. Itu sudah dibahas minggu lalu, dan hari ini kita akan membahas mengenai murid yang peduli. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya memulai dengan sebuah kalimat begini. Di tengah dunia yang penuh dengan kesibukan, seorang murid yang peduli berhenti sejenak untuk mendengarkan dan menjangkau. Karena ia tahu bahwa kasih sejati seringkali ditemukan di dalam momen-momen kecil. Betul ya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebuah panggilan kita sebenarnya untuk ambil waktu tenang sebentar. Untuk apa? Bagaimana kita memperhatikan sekeliling kita. Tetapi terkadang kesibukan ini, terkadang ini tidak selalu, menjadikan kita menjadi pribadi yang individualistik, menjadi pribadi yang eksklusif. Kita sulit menyempatkan waktu untuk orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak kenal siapa di sekitar kita. Saya tidak bermaksud menghakimi kita Bapak Ibu, tetapi jikalau kita jujur ya, ini adalah realita yang terjadi. Misalnya begini Bapak Ibu, karena kesibukan, ada orang-orang yang kehilangan momentum dengan anak-anaknya. Karena kesibukan, mereka kehilangan momentum dengan keluarganya, bahkan kehilangan momentum untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah, melalui kalimat ini saya diingatkan secara pribadi bahwa mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Untuk apa? Melirik kiri kanan kita, sesama kita. Untuk apa? Memperhatikan, menjangkau mereka. Karena kenapa? Itulah momentum bagi kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa hari ini kita akan melanjutkan seri tema tentang tanggung jawab seorang murid Kristus. Yang bagian pertama mengenai murid yang peduli. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara silih berganti. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Saya memulai ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu nanti ayatnya yang ke-26 dan sampai seterusnya. Dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adakah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyemut, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perumpamaan yang telah kita baca, bagi sebagian orang, ini tidak semua, mereka memahami mereka memiliki kekeliruan di dalam memahami arti dan makna daripada perumpamaan ini. Karena saya bertanya, selama Bapak Ibu menjadi orang Kristen, berapa kali Bapak Ibu mendengar cerita tentang orang Samaria ini? Pasti banyak ya. Pasti banyak, udah banyak. Nah, biasanya ada orang-orang tertentu karena udah sering dibaca, didengar, maka tidak sedikit orang Kristen beranggapan bahwa perumpamaan ini hanya berisikan tentang pesan-pesan moral semata. Pesan moral itu seperti apa? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, itu berhenti sampai di situ. Tetapi jika kita mau memahami lebih dalam, Bapak Ibu, perumpamaan ini lebih daripada sebuah tindakan moral yang patut ditiru. Perumpamaan ini tentang apa? Orang Samaria yang murah hati, yang memperkenalkan apa? Perbedaan religius atau agama dan hidup dengan benar berdasarkan Injil Kristus. Nah, ini saya sudah sampaikan di sini. Hidup di bawah penghakiman atau hidup di dalam Yesus. Inilah inti sebenarnya daripada ini. Jadi tidak hanya berhenti pada bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik, yang benar. Enggak berhenti sampai di situ. Tetapi ada hal yang lebih menonjol di sana adalah bagaimana kita tidak hanya berhenti menjadi orang Kristen beragama, tetapi bagaimana kita dirombak habis-habisan oleh apa? Injil, oleh Yesus itu sendiri. Bagaimana kita tidak menjadi orang Kristen yang legalis, tetapi kita harus dituntun oleh Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan narasi dari perumpamaan ini. Dari narasi ini kita akan melihat ada 3 bagian sebenarnya, Bapak Ibu. Ada 3 bagian bahwa kita akan melihat strukturnya, saya tidak cantumkan di sana. Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 25 sampai ayatnya yang ke-29, ada dialog awal dengan ahli Taurat, antara ahli Taurat dan Yesus. Kemudian ayat 30 sampai ayatnya yang ke-35, perumpamaan orang Samaria dituliskan di sana. Kemudian di bagian terakhir di ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37, ada dialog penutup lagi antara ahli Taurat dengan Yesus. Nah, di dalam dialog awal di sana diceritakan bahwa ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. Ahli Taurat ini mengajukan pertanyaan tentang apa pentingnya kehidupan kekal. Sebenarnya ketika dia bertanya, Bapak Ibu, pertanyaan orang ahli Taurat ini adalah mengandung kebenaran tetapi motivasi salah. Gitu ya. Jadi dia bertanya, pertanyaannya ini penting, benar, tetapi motivasinya salah. Perhatikan ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk apa? Mencobai Yesus. Berarti ada unsur kesengajaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa pertanyaannya? Di sana dikatakan, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kan benar ya pertanyaannya. Dia harus bertanya kepada ahlinya, kepada gurunya. Guru, apa sih yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan, memperoleh hidup kekal? Tetapi di sebelumnya dikatakan motivasinya itu clear. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang kita lihat bahwa orang atau ahli Taurat ini hanya bermodalkan pintar secara agama, namanya juga ahli hukum Musa, Bapak Ibu, dia hafal semua hukum-hukum Musa. Maka mungkin dia berpikir bahwa ini kesempatan bagi saya untuk apa? Menjebak Yesus. Ini kesempatan bagi saya untuk apa? Mempermalukan Yesus di hadapan umum.
Artinya bahwa ada unsur kesombongan intelektual dipraktikkan di hadapan Yesus. Dia berpikir bahwa dia bisa menjebak Yesus dengan pengetahuan yang dia miliki. Tetapi di luar nurul Bapak Ibu, di luar dugaan, Yesus tidak serta-merta menjawab loh. Dia tidak meladeni orang ini dengan apa? Dengan jawaban, tidak. Karena dia tahu kelicikan hati daripada ahli Taurat. Dengan luar biasa Yesus mengendalikan suasana percakapan. Yesus merespon dengan apa? Bukan jawaban, tetapi pertanyaan. Yang membuat ahli Taurat itu menjawab sendiri pertanyaannya. Begini. Apa katanya? Jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Artinya bahwa ahli Taurat ini setiap hari baca, namanya ahli hukum. Hukum Musa, dia pasti baca di ayat 6 itu. Yesus mengajukan pertanyaan ini karena apa? Yang bertanya adalah ahlinya. Jadi dipastikan ahli Taurat ini dengan enteng bisa menjawab. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 7. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, kasihilah sesamamu manusia. Orang ini pintar, dia mengutip perjanjian lama, dua kitab yang berbeda Bapak Ibu. Maka di sini kita melihat bahwa sebenarnya topik ini saya sudah bahas sebenarnya tahun lalu kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, mengenai kasih yang terutama. Intinya adalah bagaimana kita mengasihi. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak bisa dibedakan ya. Karena ini mencakup apa? Totalitas apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuntutan Tuhan, kasihilah Tuhan dengan segenap yang ada. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya bagaimana kita mencintai segenap-segenap itu, ini berbicara tentang apa? Totalitas kehidupan kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus bertanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, ahli Taurat ini menjawab dengan baik. Bahkan menggabungkan tadi saya sudah bilang dua kitab suci di dalam perjanjian lama. Kitab Musa, ada Ulangan pasal 6 ayat 4-5 dan Imamat pasal 19 ayat 18. Lalu respon Yesus adalah dia berkata begini, jawabanmu itu benar. Jawaban ahli Taurat ini benar. Maka apa yang dilakukan? Lakukanlah hal itu. Simple kan? Lakukan hal itu. Jawaban Yesus yang sederhana ini merupakan sebuah penegasan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh ahli Taurat. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, respon Yesus bukanlah kabar baik bagi ahli Taurat. Dia tidak mau dievaluasi oleh jawaban daripada pertanyaan daripada Yesus. Dengan kata lain bahwa ahli Taurat ini hanya tahu memelihara hukum-hukum Musa, tetapi tidak melakukannya. Sehingga di ayat 29, perhatikan di ayat 29 saya bacakan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat di sana. Dikatakan di ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Ada kata-kata di sana, membenarkan diri, tidak mau dipersalahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah sesamaku? Mungkin kita bertanya ya, nggak mungkin seorang ahli Taurat tidak tahu siapa sesamanya. Mungkin kita berpikir begitu, karena kita sudah mendengar beberapa kali cerita ini. Tetapi kalau kita perhatikan, kita ada di zaman itu Bapak Ibu, bayangkan ya, kita ada di zaman ahli Taurat, di zaman Yesus. Pertanyaan ini gak gampang sebenarnya. Bagi kita yang sudah ini gampang sekali, sudah pernah dengar. Tetapi di zaman itu, sesama ini merujuk kepada siapa? Hanya kepada kaumnya, kepada etnisnya, etnis ya orang Farisi tertentu gitu. Di luar daripada itu, mereka dianggap sebagai orang asing, bahkan dijadikan musuh. Jadi sesama mereka itu adalah hanya yang sefrekuensi dengan mereka, yang segolongan dengan dia, dan itulah sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sangat jauh daripada kepedulian terhadap sesama. Inilah orang atau ahli Taurat. Mereka bisa hidup dengan apa? Hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi mereka sangat jauh dari apa? Kepedulian terhadap sesama. Mereka merasa benar sendiri sehingga mereka telah berubah menjadi apa? Membenci
orang lain, membenci musuh, membenci orang asing, dan bahkan orang Yahudi sendiri mereka juga benci Bapak Ibu. Maka di sini kita melihat ya, siapa yang pantas menerima kasih mereka? Inilah yang disoroti oleh ahli Taurat. Siapa yang pantas yang menerima kasih mereka? Seharusnya hanya kelompok-kelompok mereka, tetapi Yesus merombak hal itu. Nanti kita akan melihat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman semacam ini juga sangat banyak kita temukan, bukan hanya di luar gereja, di dalam gereja. Kita bisa memperhatikan, mempedulikan orang-orang, tetapi hanya kelompok-kelompok tertentu. Mungkin berdasarkan golongan, berdasarkan ras, etnisnya, kita bisa melakukan hal itu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar itu? Mampukah kita memperhatikan mereka atau bagaimana? Kemudian Yesus merespon ahli Taurat ini Bapak Ibu dengan sebuah perumpamaan. Nah, tadi kita sudah baca perumpamaannya apa? Di sana diceritakan tentang ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Di dalam perjalanannya orang ini dia dirampok, bahkan dipukuli, semua barang-barang punya dicuri, bahkan sampai hampir mati Bapak Ibu. Lalu beberapa waktu kemudian ada yang lewat, ada imam dan ada Lewi. Tahu apa yang dilakukannya? Cuma lewat doang. Melihat lalu lewat. Tetapi ada orang Samaria, Alkitab mengatakan bahwa dia tidak hanya lewat, dia melihat, tetapi hatinya juga berbelas kasihan melihat orang yang dirampok itu. Dia hampiri, dia obati luka-luka yang dirampok itu, kemudian dia membawanya ke tempat penginapan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu di akhir Bapak Ibu, Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga menurut kamu, pendapatmu adalah sesama manusia? Ahli Taurat ini tahu, paham, yang menjadi sesama adalah yang ketiga, orang Samaria. Maka kata Yesus apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Di dalam bagian ini Bapak Ibu kita melihat bahwa Yesus mencoba membuka pikiran ahli Taurat ini, pikiran yang sempit mengenai arti sesama. Yesus mencoba membuka wawasannya yang picik dan sempit melalui apa? Perumpamaan ini. Ini loh sesamamu. Ini loh sesamamu, bukan hanya golonganmu. Engkau bertanya siapa sesamaku, tetapi pertanyaan yang mungkin lebih mendalam adalah apakah kamu sudah menjadi sesama bagi orang lain? Iya kan? Dia bertanya siapa sesamaku? Tetapi pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kamu sudah menjadi sesama bagi orang lain? Mungkin kita bertanya juga siapa sesamaku sekarang? Saya balik bertanya, apakah kita juga sudah menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita yang kita tidak kenal, bahkan memusuhi mereka? Maka dari perumpamaan ini Yesus menabrak habis-habisan Bapak Ibu, menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dengan apa? Cara hidup mereka itu harus dirombak habis-habisan. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayat 44, mari kita baca bersama-sama. Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayatnya yang ke-44. Inilah yang dilakukan oleh Yesus di sana. Kalau sudah ketemu Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-44, kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kontras enggak? Sangat kontras. Di dalam perjanjian, mungkin Yesus mengutip perjanjian lama. Mungkin kamu diajarkan untuk membenci musuhmu, hanya engkau mengasihi kelompokmu, itu sesamamu. Tetapi bagi ketika Yesus datang, dia merombak habis-habisan tradisi itu. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan mereka yang menganiaya kamu, engkau harus mengasihi mereka. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit ya? Sangat. Makanya kalau ditanya gampang nggak menjadi orang Kristen? Sangat sulit. Kita harus memikul salib benar-benar. Mampu nggak kita memikul salib seperti ini atau bagaimana? Tidak seperti agama-agama di luar sana Bapak Ibu, kita mengikuti agama mereka ya gampang. Tetapi di dalam kekristenan kita dituntut habis-habisan, dirombak habis-habisan mulai dari dalam. Apakah kita mampu menerima mereka yang tidak sependapat dengan kita atau bagaimana? Di sini kita melihat bahwa dapat disimpulkan bahwa ahli Taurat ini paham, tahu semua yang Yesus tanya. Tetapi persoalannya adalah dia hanya sebatas tahu, tindakannya tidak ada.
Makanya beberapa kali Yesus mengulang kata di ayat 28 dan 37. Di sana dikatakan, perbuatlah demikian. Pergilah, perbuatlah demikian. Artinya bahwa antara apa yang diketahui, yang dipahami harus seimbang, harus sejalan. Akhirnya Bapak Ibu, apa akhirnya? Ahli Taurat yang sombong tidak berkutik ketika kelemahannya diulik di hadapan Yesus. Tetapi sebaliknya, Yesus juga tidak menghakimi orang ini habis-habisan. Dia memberi kesempatan bagi ahli Taurat. Dia berkata, pergilah, perbuatlah apa yang sudah kamu dengar dari saya. Ini beda ya. Ahli Taurat mungkin dia bisa menghakimi, berusaha untuk menjelekan, menjebak Yesus. Tetapi Yesus tidak. Yesus memberi kesempatan bagi ahli Taurat ini karena pasti mungkin memperoleh anugerah keselamatan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema kita, murid yang peduli, maka ada 3 poin yang perlu menjadi perenungan kita. Yang pertama, kita harus menjadi murid yang peduli. Itu harus dimulai dari mana? Hati yang mengasihi. Mari kita perhatikan ayat yang ke-33. Saya bacakan ayat 23. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kepedulian, Bapak Ibu, saya sampaikan, kepedulian itu dimulai dari mana? Dari hati yang mengasihi. Kenapa? Mungkin kita bertanya, kenapa? Karena orang bisa peduli tanpa memiliki hati yang mengasihi. Bisa. Misalnya, seseorang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa saja dilakukan bukan karena peduli, tetapi karena rasa kasihan semata. Beda ya, mengasihi dengan kasihan. Beda. Tetapi memiliki hati yang mengasihi, sejatinya segala sesuatu yang dilakukan didasarkan pada kasih. Orang bisa peduli tanpa kasih, tetapi kita yang sudah mengalami kasih, kita harus peduli. Nah, ketika orang Samaria ini lewat dan melihat orang yang dirampok itu, dalam teks aslinya sebenarnya Bapak Ibu, orang, saya sudah ada di dalam kurung di sana, kata orang itu sebenarnya itu diartikan tentang terharu. Jadi di sana dikatakan ketika orang Samaria itu lewat melihat perampok itu, maka dia melihat dengan terharu, dengan sedih. Mungkin dia bisa meneteskan air mata. Lalu dilanjutkan dengan apa? Hatinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saya juga senang dengan kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ini. Bersabar dengan saya Bapak Ibu, nggak usah ribet dengan kata-kata aslinya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan di dalam bahasa Yunani, nggak usah dibaca ya. Nah, tetapi ini artinya apa? Ini menggambarkan tentang respon emosional yang menggerakkan seseorang untuk bertindak. Seringkali di dalam konteks belas kasihan atau memberi bantuan. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru juga Yesus pernah menggunakan kata ini. Bagaimana dia meresponi orang-orang yang sedang di dalam penderitaan, mengalami kekurangan, kebutuhan. Lalu misalnya di Matius pasal 5 ayat 32, Yesus melihat ada 4.000 orang yang membutuhkan makanan. Di sana dikatakan hatinya dipenuhi belas kasihan. Jadi kata ini Bapak Ibu sungguh dalam kalau kita perhatikan, apalagi disandingkan dengan kata sebelumnya tentang apa? Dia terharu. Jadi di sini kita melihat orang Samaria dia melakukan itu karena apa? Itu dimulai daripada hati yang penuh belas kasihan. Bukan karena kasihan, tetapi belas kasih karena dia mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Samaria melihat yang dirampok ini, dia tergerak oleh belas kasihan, lalu dia bergerak menghampiri orang itu. Tindakan orang Samaria ini sungguh berbanding terbalik dengan 2 tokoh sebelumnya. Siapa? Ada Imam dan Lewi. Orang Lewi ini adalah mereka hanya orang-orang tokoh-tokoh agama, tetapi di sana dikatakan ia melewatinya dari seberang jalan. Melewati, kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa terjemahan lain, kedua tokoh ini mereka tidak hanya sekedar lewat begitu saja, tidak. Tetapi ketika mereka lewat itu adalah mereka melihat lalu menyingkir begitu. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mau jogging atau jalan pagi atau bagaimana ya, kemudian di depan kita melihat ada kotoran hewan. Tindakan Bapak Ibu tendang atau
menghindar. Nggak ada yang nendang ya, nggak ada, karena itu bukan emas gitu. Nah inilah sama, melewati, bahkan mungkin kita bisa menutup hidung begitu ya. Nah sama, tindakan orang Lewi dan imam ini melakukan hal yang sama. Mereka mencoba memutar, melihat, ini kayaknya jijik, najis begitu. Jadi nggak layak untuk ditolong begitu. Karena kenapa? Orang Lewi, mereka ini adalah bekerja di bait Allah. Lah mereka turun loh. Mungkin mereka baru ibadah di bait Allah. Mereka paham semua hukum Taurat. Giliran mereka lewat melihat yang dirampok, mereka justru jijik melihatnya, najis begitu. Karena kenapa? Mereka mungkin takut seperti di di Imamat 21 ayat 1, mereka karena sudah ditetapkan bertugas di bait Allah, maka ketika mereka menyentuh orang itu mungkin sudah mati, maka itu najis. Nah, inilah kesempatan bagi Yesus merombak hal ini. Ahli Taurat, imam, bahkan orang Lewi ini yang bertugas di bait Allah lebih peduli pada kesucian hukum daripada belas kasihan. Tetapi apakah benar semua yang mereka lakukan berkenan di hadapan Allah? Juga belum tentu. Tentu Bapak Ibu. Baik imam dan Lewi, mereka adalah tokoh agama. Setiap hari baca kitab, mereka bekerja baik di bait Allah, mereka melayani. Mereka juga diharapkan seharusnya berbelas kasihan kepada orang itu. Tetapi mereka memilih untuk melewati begitu saja. Mereka paham agama dan lain sebagainya, tetapi itu hanya formalitas. Ketika ada orang yang butuh pertolongan, mereka hanya melihat tanpa mengulurkan tangan untuk menolong. Bapak Ibu, ini oleh Tuhan menjadi murid Kristus. Kita dipanggil untuk apa? Berbagian di dalam kasih Kristus. Saya juga tersentak melihat komentar-komentar daripada, bukan komentar netizen Bapak Ibu, tetapi komentar Alkitab, komentari begitu, penafsir-penafsir. Bagaimana kita dibawa di dalam kisah ini. Kita berbagian di dalam kisah ini. Ketika kita mau mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain, itu harus dimulai dari hati yang benar. Pada umumnya orang menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain dengan beberapa alasan Bapak Ibu. Mungkin karena sudah lama kenal satu sama lain, maka dia juga bisa mengasihi, mempedulikan orang itu. Mungkin karena ada unsur teman dekat, sahabat atau bestian, atau mungkin ada unsur balas jasa, atau investasi kebaikan. Oh, saya berbuat baik kepada orang ini supaya apa? Sewaktu-waktu nanti ke depan saya dalam kesulitan, saya berharap dia akan membantu saya. Jadi dia ada investasi kebaikan. Ini adalah pandangan keliru. Sangat jarang kita temui orang bisa care dengan orang lain tanpa embel-embel di atas. Sangat sulit peduli, menolong, mendoakan dan memperhatikan orang yang tidak kita kenal. Bahkan orang-orang yang tidak berjasa di dalam hidup kita sangat sulit untuk kita berkata, aku peduli dengan kamu di dalam kesulitan. Sangat sulit kita menaruh perhatian Bapak Ibu. Sangat sulit bukan berarti tidak ada. Mungkin ada juga orang-orang di luar sana. Dan itu fakta di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sangat jarang bukan berarti tidak ada, tadi saya sudah bilang. Ada orang yang menaruh perhatian meskipun direndahkan. Berbelas kasih walau telah disakiti. Turut mendoakan meskipun tidak saling kenal. Peduli meskipun dimusuhi. Orang yang bisa melakukan ini adalah hanya mereka yang mengalami Yesus di dalam hidupnya. Cuma kendalanya bagi kita adalah masalah ego. Aku punya ego. Aku mau lebih dulu dikasihi daripada aku mengasihi dia lebih dulu. Mari kita menunjukkan kasih kita, kepedulian kita kepada sesama kita dengan apa? Hati. Dimulai dari hati. Motivasi hati yang benar. Bapak Ibu, mungkin sedikit saya melanjutkan cerita daripada Bu Christine 2 minggu lalu mengenai masih Bapak Ibu ingat mengenai kisah orang-orang yang kurir yang mencoba mencari bantuan tetapi ujungnya menipu gitu ya. Begitu. Secara pribadi saya juga tersentak ya waktu mendengar bahwa dia sudah tua, ban motornya pecah, dia di dalam perjalanan dan lain sebagainya. Saya memposisikan diri dengan orang itu di tengah malam. Tetapi bersyukurnya Bu Kristen ini juga tanya lebih detail, usia Bapak berapa begitu. Sampai Bapak ini ngirim SIM-nya Bapak Ibu. Ngirim SIM-nya dan kemudian ngirim nomor rekeningnya. Yang pertama ngirim nomor rekening Dana. Bapak Ibu tahu ya Dana ya? Dana dan
Di media-media sosial saya lihat bahwa ada orang yang menipu melalui nomor dana gitu. Pakai akun dana. Transfer dulu baru bayar, padahal itu tipuan. Saya bilang ke Bu Christine, wah ini penipu nih. Ah masa sih? Iya, itu biasanya kalau yang pakai dana ngisi top up dana, itu biasanya tidak selalu ya, adalah mereka penipu begitu. Nah bersyukurnya Bu Christine tanya lagi, ada nggak nomor rekening? Dikasih lah begitu. Artinya begini, kami mencoba melakukan dengan mengasihi, dengan peduli. Ya kami bilang begini, kami berdoa, Tuhan, kami ada duit, titipan Tuhan. Jikalau Tuhan memakai duit ini untuk menolong orang lain, silakan. Tetapi kami berharap, kami mau juga duit ini adalah karena ini titipanmu, ya supaya duit ini tepat sasaran gitu. Nah, tetapi ya itulah hikmat Tuhan. Tuhan limpahkan bagi istri secara khusus ya. Bagi saya cuma setuju aja sih. Kalau keluar ya keluar. Berapa duit? Ya setuju aja. Tinggal tanda tangan, lisan begitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau soroti di sini adalah masalah hati. Kalau kita tidak dimulai dari hati, maka kecenderungannya adalah motivasi diri. Kecenderungannya adalah diri sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjadi murid yang peduli, kita harus belajar tentang totalitas. Saya percaya bahwa jemaat GSR ini adalah totalitas di dalam melayani Tuhan. Amin ya. Jemaat GSR ini totalitas di dalam berbagi segala sesuatu. Tetapi poin ini Bapak Ibu, ini terkoneksi satu sama lain. Ini harus berhubungan dengan poin pertama. Ketika Anda melakukan harus hati yang benar, hati yang mengasihi. Ketika Anda totalitas, maka Anda harus melakukan dengan apa? Hati. Banyak orang yang totalitas tetapi di tengah jalan mereka kecewa. Karena kenapa? Pengharapan mereka bukan kepada Allah, tetapi pengakuan manusia. Mari kita perhatikan ayat 34-35. Kita belajar dari orang Samaria ini. Dia berkata begini. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, murid Kristus yang peduli harus totalitas di dalam mewujudkan kasih Allah kepada sesamanya. Orang Samaria tidak hanya tergerak, saya sudah bilang dia tidak hanya tergerak, tetapi dia bergerak menyatakan kasih kepada orang yang kena rampok. Apa yang dilakukan? Dimulai dengan apa? Menghampiri orang itu loh. Dihampiri dulu, bukan seperti 2 toko sebelumnya, hanya melihat lalu lewat. Orang Samaria berbeda, dia menghampiri, membalut luka, menyirami dengan minyak dan anggur, menaikkan ke atas keledainya sendiri, membawa ke tempat penginapan dan merawatnya, serta rela berkorban dengan cara apa? Memberi duit. Ini berbicara tentang apa? Kepedulian yang totalitas, tidak setengah-setengah. Walau secara budaya, Bapak Ibu, budaya ya waktu itu dan sejarah mereka antara orang Yahudi dan orang Samaria ini sangat buruk relasinya. Mereka dipandang, orang Samaria ini dipandang sebelah mata, dimusuhi. Karena mereka menganggap orang Samaria ini adalah bangsa campuran yang tidak murni karena perkawinan campur ketika mereka dibuang di Babel. Selain daripada itu, bukan hanya perkawinan campur, tetapi orang Samaria ini juga memiliki tempat ibadah yang berbeda. Orang Yahudi beribadah di Bait Allah di Yerusalem, sedangkan orang Samaria mereka beribadah di mana? Di Gunung Gerizim. Nah, orang Yahudi menganggap orang Samaria ini tidak murni lagi secara etnis maupun secara agama. Jadi mereka punya alasan secara sejarah tradisi bahwa orang Samaria ini patut direndahkan, patut dikucilkan dari komunitas kita. Jadi tidak layak, dicoret. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengangkat perumpamaan ini dan di dalamnya ada tokoh orang Samaria, memungkinkan ahli Taurat pasti kaget, aneh. Kenapa ada ahli Taurat di dalam perumpamaan ini? Kenapa ada orang Samaria di dalam perumpamaan ini? Harusnya disingkirkan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus sengaja mengangkat tokoh orang Samaria karena apa? Karena kasih sejati harus melewati batas agama, etnis, suku, dan juga budaya. Sekali lagi, kasih sejati yang Yesus berikan adalah melewati batas agama, etnis, suku, dan juga budaya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita masih hitung-hitungan, kita mengasihi totalitas tetapi hanya kepada orang-orang tertentu, mungkin kita tidak menyembah Yesus. Kita menyembah agama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri ada saja orang-orang tertentu juga yang mau berkorban berdasarkan seperti yang saya bilang, etnisnya, sukunya, agamanya, dan lain-lain. Misalnya begini ya, ada orang yang jatuh di sepeda motor begitu. Kemudian ada mungkin orang Kristen lah begitu ya. Kemudian mungkin kita bertanya, namamu siapa? Oh ini. Tempatmu di mana? Di sini, di Bekasi. Oh, kamu bergereja di mana? Geseri atau bukan? Geseri mana? Pasti ditanya-tanya tuh. Wilayah mana? Roma, Galatia, atau Sion? Keburu mati, Bapak Ibu. Iya kan? Jadi ya kita tidak pungkiri mungkin ada orang-orang semacam ini. Ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Samaria di sini? Ini adalah cinta yang mewah. Ini kemurahan hati yang luar biasa kepada orang asing. Kepada orang yang merupakan musuhnya dan yang membencinya. Dan itulah apa yang Tuhan katakan di sini. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dan sudah dilakukan oleh orang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya pelayanan mahasiswa di satu tempat, Bapak Ibu, di satu kota. Posisi saya masih single waktu itu, belum terikat baik pacaran dan menikah, belum. Waktu itu saya pelayanan mahasiswa dan beberapa anak yang dekat dengan saya, bahkan keluarga mereka juga dekat dengan saya. Pada satu ketika mama dari salah satu anak yang saya bina, Bapak Ibu, telepon saya begini. Kak Darius, mohon bantuannya dong. Anak saya yang terakhir lagi kuliah dan minggu depan akan bayar SPP. Nah ini saya sudah bayangin ini. Ujungnya apa, kemana ini? Bantuannya, mohon bantuan apa ini? Terus saya bilang, apa Bu yang saya bisa bantu? Ini Bu, SPP ini belum dibayar. Saya butuh duit, tapi duit saya ini tidak ada, ya cuma sedikit sekali. Saya bertanya dalam hati, Tuhan tolong bagaimana? Akhirnya saya tanya kepada ibu tuh, apa yang perlu saya bantu Bu? Saya butuh duit Pak. Saya butuh duit Kak Darius sekian begini. Lalu saya cek ATM saya Bapak Ibu. ATM saya kemudian nominalnya tahu ya berapa ya? Lebih dari yang dipinjam orang ini. Isi ATM saya 900.000. Yang ibu ini pinjam 750.000. Saya bilang, Tuhan, ini mana ini masih tanggal muda. Ini masih panjang ceritanya begitu. Lalu saya bilang begini, kayak tidak ada halangan begitu. Oke Bu, saya bantu. Tapi saya bantunya cuma 700.000. Nanti saya transfer ya. Oke. Sisanya ibu cari sendiri begitu. Akhirnya saya transfer begitu Bapak Ibu, dan ibu itu bilang gini, ibu ini saya tahu kenapa saya bantu, karena ibu ini adalah sangat butuh dan saya kenal dia dan dia memang seorang janda begitu. Ibu ini berkata begini, saya akan ganti sewaktu-waktu Kak ketika saya punya duit. Aku bilang oke, siap begitu. Akhirnya saya berikan dan saya tidak tanya-tanya lagi begitu. 1 tahun Bapak Ibu, saya keluar dari tempat pelayanan mahasiswa dan saya pelayanan di tempat baru. Tiba-tiba ibu itu telepon lagi. Halo Kak, saya mau kembalikan uangnya waktu itu. Aku bilang, wah saya malah lupa Bu, apakah ibu pernah pinjam duit ke saya begitu. Kira-kira bunganya berapa Bu? Begitu. Saya bilang nggak usah Bu, duit itu ibu pakai untuk apa? Menjadi perpanjangan tangan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah saya tidak harus Bapak Ibu juga tiru. Karena saya juga tidak tahu apakah itu ada unsur, nggak tahu ya Tuhan bagaimana mengatur segala sesuatu. Ada unsur memberi, ada unsur ketakutan, kecemasan. Tuhan, nanti kalau aku beri, aku makan apa? Begitu. Aku mau makan sama siapa begitu? Mau bergantung ke siapa? Ketika orang tua nanti telepon saya butuh duit, aku mau kasih apa? Begitu. Tetapi saya hanya berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak ada yang kebetulan di hadapan. Ketika engkau menyuruh untuk memberikan ini, maka Tuhan juga bertanggung jawab kok. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya sampai sekarang hidup itu tidak mengalami yang namanya harus meminta-minta. Karena kenapa kita harus melakukan dengan totalitas? Orang Samaria memberikan yang lebih daripada itu. Bukan hanya waktu, tenaganya, tetapi dia menyisihkan berkat. Bagaimana kita memberi totalitas juga bagi sesama kita?
apakah kita tergerak di sana atau hanya mentok di tergerak tanpa bergerak? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian poin kedua ini saya nggak mengutip sih, tapi saya buat kalimat sendiri. Kasih sejati akan selalu melibatkan pengorbanan. Kasih sejati akan selalu melibatkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan itu hanya kasih yang berdasarkan hukum, bukan pada pengorbanan. Mari kita sama-sama mempraktikkan kasih Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi perhatikan poin pertama tadi, harus dengan hati yang benar, hati yang mengasihi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dua poin yang sudah kita bahas ini, tadi saya sudah bilang, hanya ajaran moralitas bila kita hanya melihat dari sisi orang Samaria. Poin ketiga saya yang terakhir adalah kepedulian sejati itu hasil dari Injil. Ayat 37 di sana dikatakan, Yesus mengatakan di ayat 37 berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini merupakan panggilan kita sebenarnya Bapak Ibu untuk melakukan apa yang Yesus lakukan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semua tindakan kebaikan kita, kasih kita, kepedulian kita itu harus dihasilkan dari kebenaran Injil, bukan kebenaran kita. Sekali lagi ya, kita melakukan kebaikan, kebajikan dan lain sebagainya, perbuatan apapun, jika kita hanya berfokus kita berbuat baik, itu hanya moralitas. Tetapi jika kita melihat bahwa ada Kristus, ada Yesus yang sudah menyapa hati saya, maka saya melakukan perbuatan baik, kebajikan, maka inilah yang dikatakan hasil daripada Injil. Inilah yang membedakan antara orang yang tidak mengenal Yesus dan yang mengenal Yesus. Yang tidak mengenal Yesus ini, bahkan orang-orang yang tidak beragama, orang tidak beragama ini sangat luar biasa kalau mereka berbuat sesuatu Bapak Ibu. Bahkan mereka totalitas, mereka memberikan harta mereka. Tetapi apa yang membedakan kita dengan mereka? Mereka melakukan mungkin dengan pengakuan, butuh pengakuan. Tetapi orang Kristen yang percaya Yesus melakukan segala sesuatu karena hasil daripada Injil. Orang di luar kekristenan melihat Yesus hanya tokoh motivator, hanya tokoh moralitas. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita melihat Yesus bukan hanya tokoh motivator semata, tetapi dia adalah firman yang sejati, Allah yang sejati. Maka ketika kita melakukan semua kebajikan, itu harus didasari pada apa? Injil Yesus yang sudah menyapa masing-masing kita. Kristus sudah buat terlebih dahulu, maka kita harus juga lakukan. Semua kehidupan kita Bapak Ibu bukan tentang kita, berbicara tentang kita, tidak. Tetapi berbicara tentang Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkorban kepada sesama kita, melayani sesama, semuanya hanya respon kita atas anugerah Allah yang telah diberikannya kepada kita. Kalimat saya begini, perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, bukan akar dari keselamatan itu. Kita mengasihi karena kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Kristus. Kalimat ini sebenarnya mengingatkan saya secara pribadi dan juga kita, hendaknya kita juga tidak hitung-hitungan mengasihi siapapun. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulannya adalah Yesus tidak hanya memberi contoh, sekali lagi, Yesus tidak hanya memberi kita contoh tentang moral untuk diikuti. Dia memanggil kita untuk apa? Mengalami kasih karunia-Nya dan kemudian mencerminkan kasih-Nya kepada dunia. Ada 3 poin tadi yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen, murid-murid Yesus yang peduli. Maka harus hati kita dirombak dulu. Hati kita ditransformasi dulu. Kemudian baru kita memberikan secara totalitas. Motivasi kita harus dimurnikan. Dan semua yang kita lakukan itu hasil daripada Injil. Hasil dari apa? Kristus sudah lakukan terlebih dahulu. Maka semua yang kita lakukan adalah ucapan syukur kita kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini bukan hanya sekedar ajakan untuk berbuat baik. Ini adalah gambaran Injil sendiri. Kisah tentang bagaimana Yesus Kristus datang menyelamatkan kita yang tak berdaya di dalam dosa.
Ketika kita tergeletak Bapak Ibu, tak berdaya oleh berbagai pergumulan hidup. Perhatikan, Yesus datang untuk apa? Bukan hanya menghibur, tetapi dia menolong kita melewati masa-masa sulit. Dia tidak hanya memberikan kita minyak anggur. Dia tidak hanya memberikan untuk mengolesin itu di dalam tubuh kita. Tetapi dia memberikan darahnya sendiri. Dia tidak hanya membawa kita kepada penginapan seperti di kisah orang Samaria ini. Tetapi dia membawa kita ke dalam keluarganya yang sejati. Dia tidak hanya membayar biaya-biaya pemulihan kita. Tetapi yang luar biasa, dia yang membayar hutang dosa kita dengan apa? Dengan nyawanya. Yesus mengakhiri pengerumpamaan ini dengan apa? Satu perintah sederhana Bapak Ibu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini bukan sekadar panggilan untuk berbuat baik lagi Bapak Ibu. Ini ada panggilan kita untuk menghidupi Injil. Mengasihi bukan untuk kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dia melihat kita di dalam keadaan yang paling buruk sekalipun Bapak Ibu. Tetapi dia tidak menjauh. Dia terus mendekat menghampiri kita. Dia tidak menilai layak atau tidaknya kita, tetapi dia mengasihi karena dia kasih. Dia tidak hanya memberi sesuatu, tetapi memberikan dirinya sendiri untuk kita. Dan pada puncaknya Bapak Ibu, di kayu salib, Yesus dengan tunduk, ditusuk dan mati. Dia membayar dengan darahnya sendiri, agar kita yang mati dapat hidup. Dia mengangkat kita, merawat luka-luka kita, dan memberikan jaminan pemulihan kekal bagi kita. Mari kita memenuhi panggilan kita menjadi murid yang peduli, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di manapun kita berada, dengan segala keberadaan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihinya.